Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat KKC yang saya banggakan. Dalam perspektif pernikahan, baik pernikahan Islami atau pernikahan umum, ya, salah satu proses yang pasti dan mutlak dilewati, baik secara teoritis ataupun secara empiris, adalah proses ta'aruf. Meski bagi beberapa kawan ya, tidak disebut dengan istilah ini. Baik dalam pernikahan yang berdasarkan agama ataupun dalam pernikahan yang bersifat umum, ya, semua pihak pasti mengawali perlengkahan menuju mahligai pernikahan itu dengan proses perkenalan atau proses ta'aruf tersebut. Baik ta'arufnya secara langsung ataupun ta'arufnya dimediasi oleh pihak ketiga, oleh ustadz atau ustadzah atau pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Secara etimologis, ta'aruf itu dari kata ta'arafa ya ta'arafu, saling mengenal, saling mengetahui. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di dalam surah Al-Hujurat, berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan satu tujuan, untuk ta'aruf. Baik ta'aruf dalam bentuk sederhana atau ta'aruf dalam hal-hal yang lebih serius, yang salah satunya ta'aruf yang mengantarkan atau menjadi salah satu proses menuju pernikahan. Nah, ada yang melakoni proses ta'aruf itu melalui biro jodoh. Ada yang melalui proses ta'aruf itu melalui jejaring sosial. Yang semuanya itu pada dasarnya disilahkan. Yang penting istilah orang, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, karena proses ta'aruf atau proses perkenalan ya, adalah merupakan salah satu upaya untuk kemudian sang ikhwan dan akhwat atau pihak laki-laki dan perempuan saling mengenal satu dengan yang lainnya lebih mendalam, agar kiranya lebih mutmainnah, agar kiranya lebih yakin dalam melanjutkan pada proses yang lebih serius di antara keduanya, yaitu pernikahan. Nah, sahabat KKC yang saya banggakan, maka terkait dengan proses ta'aruf ini, ya, maka terkait dengan proses ta'aruf ini ada beberapa adab atau ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan agar supaya proses ta'aruf ini tidak merusak, tidak mengurangi daripada kesakralan dan keberkahan pernikahan yang ingin diwujudkan. Ya, karena ada yang kemudian mengatakan proses ta'arufnya itu melalui pacaran. Yang dalam Islam itu tidak ada istilah berpacaran. Ya, mohon maaf bagi yang sedang berpacaran. Dalam Islam tidak ada dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Ya. Bahkan seorang kawan secara bercanda mengatakan sebenarnya dalam Islam itu pacarannya setelah nikah, dan itu lebih asyik. Ya. Lebih terbuka, lebih lapang, ya. Lebih cair. Ya. Dibandingkan ta'aruf dengan judul pacaran yang sebenarnya itu semu, yang sebenarnya itu kepura-puraan, tidak menunjukkan karakter dan watak asli dari kedua belah pihak. Nah, sahabat sekalian, dalam proses ta'aruf, setidaknya pada kesempatan ini saya ingin memberikan 9 langkah atau 9 adab yang harus diperhatikan agar kiranya mata rantai keberkahan pernikahan itu sudah bisa dimulai dari proses ta'aruf tersebut. Pertama adalah ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nazar atau kita berta'aruf, mohon maaf ya, bukan untuk menambah koleksi kenalan, bukan untuk menambah pengalaman ya dalam berta'aruf ya dengan lawan jenis. Ya, kita berta'aruf memenuhi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengenal. Apatah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memediasi dalam beberapa kesempatan untuk sahabat-sahabat itu saling mengenal satu dengan yang lainnya,
tentu dengan batasan-batasan yang ketat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlaskan hati lillahi ta'ala bahwa proses ta'aruf yang dilewati atau proses ta'aruf yang dijalani adalah untuk memperkuat keinginan mewujudkan dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam membangun mahligai rumah tangga. Kemudian yang kedua, selama pihak laki-laki dan perempuan atau pihak ikhwan dan akhwat itu belum menikah, maka bagaimanapun format dan bagaimanapun reason, tujuan daripada ta'aruf itu, keduanya tetap bukan mahram. Artinya, di antara keduanya tetap berlaku hukum interaksi laki-laki dan perempuan yang masih asing satu dengan yang lainnya. Tidak boleh berduaan, tidak boleh bebas japri dalam arti kata dengan alibi, dengan argumentasi ta'aruf, lalu kemudian kedua belah pihak saling tukar nomor, lalu kemudian japrian, yang kemudian itu bisa menjadi celah setan masuk dan mempengaruhi niat baik mereka untuk menjadi tunggangan setan laknatullah alaih. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang perlu kita perhatikan dalam proses ta'aruf itu adalah melibatkan pihak ketiga. Ya, semisal seorang ustadz atau ustazah atau guru atau orang tua atau siapa saja yang bisa dipercaya untuk kemudian bisa memediasi dengan baik. Kadang-kadang ada juga pihak ketiga, hati-hati, yang kemudian justru dialah yang merusak daripada proses sakral ta'aruf tersebut. Maka yakinkan bahwa orang yang memediasi atau pihak ketiga adalah pihak yang bisa dipercaya, pihak yang jujur, pihak yang amanah, pihak yang kemudian tidak mengambil kesempatan untuk niat-niat yang tidak benar. Kemudian yang keempat, dalam proses ta'aruf itu, terutama ketika bertemu langsung, jagalah pandangan. Qadul basar. Jangan mencuri-curi untuk melihat, karena Anda belum pada proses nazar. Sementara tadi kita telah katakan, nazar itu adalah proses setelah ta'aruf dan khitbah. Maka jangan mencuri pandang. Maka saya, kalau boleh mengusulkan, hindari untuk bertemu langsung dalam proses ta'aruf tersebut. Alhamdulillah beberapa ustadz yang membuka biro jodoh atau beberapa pihak yang bisa menjadi mediator dalam proses ta'aruf ini, itu bisa dipercaya. Sehingga pilihan untuk tetap ta'aruf secara syar'i itu banyak untuk bisa dilakoni. Nah, kemudian yang kelima adalah memperhatikan adab-adab dalam proses ta'aruf. Semisal adab dalam berbicara, semisal adab dalam berpakaian. Jangan dominan dalam proses ta'aruf. Jangan menunjukkan adab yang kurang etis dalam proses ta'aruf. Lalu kemudian dalam berpakaian pun semuanya saja seakan-akan dia ingin mengatakan inilah aku. Aku tidak ingin berpura-pura. Sahabat yang berbahagia, etika dan adab bukan kepura-puraan. Etika dan adab bukan kemunafikan, tapi itu adalah bentuk penghormatan kepada pihak lain. Maka jangan dengan alasan bahwa inilah aku senang pakai begini, aku senang penampilan begini. Tetap harus menjaga adab dalam berpenampilan, dalam berpakaian, ataupun dalam bertutur kata, terutama dalam proses ta'aruf tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah menghindari hal-hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Tanyalah ya, apa yang memang Anda ingin ketahui dari calon pasangan tersebut. Ya, bagaimana dia mengatur emosi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang, apa yang tidak dia senangi, apa yang dia senangi. Hal-hal yang memang bisa mempengaruhi dalam perjalanan rumah tangga Anda. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, dari proses ta'aruf ini, adabnya banyak berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menentukan segala sesuatu. Proses ta'aruf adalah upaya untuk memupuk kecenderungan satu dengan yang lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Dan kecenderungan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Sebaik apapun, serapi apapun kemasan daripada proses ta'aruf itu, kalau Anda tidak membingkai proses ta'aruf itu dengan munajat, tawakal, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi proses ta'aruf yang dikemas sedemikian rapi itu tidak memberikan rasa dan tidak memberikan manfaat apa-apa, kecuali dalam tanda kutip hanya menambah pengalaman Anda dalam berta'aruf dengan lawan jenis. Kemudian yang kedelapan dari adab ta'aruf itu adalah bolehnya pihak laki-laki untuk memberikan hadiah dalam proses ta'aruf tersebut. Ya, tidak mengapa laki-laki datang, ya, ditemani oleh mediator, oleh ustadz atau orang tua yang dipercaya,
ya, kemudian datang membawa antaran, ya, sebagaimana yang jamak dikatakan oleh orang-orang atau masyarakat, makanan, hadiah dan lain sebagainya. Apatah lagi Rasulullah SAW juga telah bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah agar kalian bisa bertambah suka satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga kemudian dengan membawa hadiah, dengan membawa antaran, pihak perempuan itu merasa dihormati, pihak perempuan kemudian menemukan attitude, sikap dan adab yang baik dari pihak laki-laki, dan boleh jadi itu akan menambah rasa simpati dan rasa suka oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Dan yang terakhir, dalam proses ta'aruf ini, jika memang telah merasa cocok dan mantap dengan akhwat atau dengan ikhwannya, maka segerakanlah untuk menikah. Jangan menunda-nunda terlalu lama, jangan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Mengapa? Istilah beberapa kawan, nanti masuk angin, nanti akan ada bisikan-bisikan, nanti akan ada pikiran-pikiran, nanti akan ada godaan-godaan yang kemudian bisa merusak daripada proses menuju mahligai pernikahan tersebut. Percepat prosesnya agar supaya bisa menghindarkan diri dari bujuk rayu setan. Mengapa? Karena di zaman now, di zaman kita sekarang, media untuk saling mengenal, media untuk saling mengintip siapa calon pasangan kita itu terbuka lebar. Media sosial seakan-akan menjajakan diri kepada kita untuk kemudian kita bisa menggunakannya, menelusuri, mencari tahu, searching, siapa sih akhwat yang kita inginkan tersebut. Kita mencari tahu siapa ikhwan yang datang melamar kita. Dan boleh jadi kita akan mendapatkan berita-berita negatif yang bisa mengganggu daripada ketulusan niat kita, keteguhan hati kita, komitmen kita dalam melanjutkan proses ta'aruf untuk menuju jenjang pernikahan tersebut. Barangkali demikian, sahabat KKC yang saya banggakan, proses ta'aruf ini jangan diremehkan dan jangan dieksploitasi. Ta'aruf adalah proses Islami dan itu bertolak belakang dan bukan pacaran. Pacaran tidak ada yang Islami, tapi ta'aruf insya Allah ada yang syar'i. Setidaknya sesuai dengan 9 langkah yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan semua pihak diberikan kekuatan, kemampuan, hidayah untuk menjalani proses ta'aruf secara syar'i, secara benar, sebagai langkah awal untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang berkah, yang itu dimulai dari garis awal atau titik awal, yaitu ta'aruf di antara ikhwan dan akhwatnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.